Semangat siang teman-teman. Apa kabar hari ini? Iya, sehat-sehat aja kan? Iya, alhamdulillah. Putus-putus ya suaranya ya? Oke, baik. Boleh dong saya satu pertanyaan untuk Bang Ramke Perak? Boleh ya? Eh, iya Bang, Bang Ramke Perak boleh bertanya? Oke, baik Bang, baik, thank you. Saya ingin tahu Yesus itu dibaptis dengan cara selam atau dipercik? Mungkin bisa dalilnya bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya iya sih. Ada nggak dalilnya bang? Yesus ditenggelamkan? Iya, jadi gini bang. Begini bang. Iya, kalau dikatakan baptis itu di apa ditenggelamkan atau diselamkan, eh, saya tidak melihat ada data Yesus itu diselamkan, cuma dikatakan keluar dari air kan gitu. Nah sekarang kalau saudara berdasarkan terhadap kata baptis di dalam Lukas 11 nomor 38, orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak membaptis tangannya sebelum makan. Iya, jadi baptis itu tidak mesti tenggelamkan badan karena memang tidak ada datanya Yesus tenggelam di air. Iya, tahu, tahu. Iya, tahu. Iya, itulah yang saya pertanyakan, baptis selam yang dimaksud ini maksudnya kayak mana baptis selam? Karena Yesus itu tidak ada cerita kalau dia itu ditenggelamkan. Memang ada cerita di dalam kisah para rasul ya, bahwasanya keluar dari air. Oh gitu ya. Ya tapi kan Yohanes ini setahu saya gitu. Setahu saya Yohanes ketika membaptis itu dengan percik, bukan dengan tenggelamkan. Mungkin ada dalilnya. Hmm. Iya maksudnya mungkin maksudnya gini lah.
Maksudnya mungkin saja dia lagi di air, tapi pembaptisan yang dilakoni itu kan, kalau Yohanes Pembaptis itu kan percik. Iya, silakan. Dua raja-raja berapa, Bang? Oke. Iya. Baik, baik. Berarti kesimpulannya Yesus ini dibaptis dengan selam ya, bukan percik ya. Enggak, masalahnya gini, masalahnya di dalam Yohanes, enggak, masalahnya di dalam Yohanes 3 nomor 23, nomor 25 itu muncul perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian kan gitu. Iya, iya, silakan. Membenamkan diri karena Naaman disuruh apa? Mandi. Nah, disuruh mandi membenamkan diri. Kata membenamkan diri yang dipakai sini baptisato. Dari kata baptis, membenamkan diri itu sama. Jadi udah clear itu. Ada pertanyaan lain lagi? Bentar Bang. Teman-teman muslim teman-teman muslim yang di typing yang di bawah, jaga typingannya dong. Tenang aja, Bang Zuma aman kok bersama dengan kami di sini. Oke? Jadi typingannya dijaga ya. Utamakan akhlak. Thank you. Lanjut, Bang. Andai saya diperkenankan untuk menyampaikan sesuatu, Silakan Pak Petrus. baik. Jadi memang baptisan itu menjadi salah satu ritual dalam gereja, gitu. Dan ini diinspirasikan dari kegiatan Yohanes yang juga melakukan baptis. Dan sepertinya tradisi melakukan baptis itu adalah tradisi umum yang juga dilakukan oleh orang-orang sebelum Yohanes atau sesudah Yohanes. Nah, tradisi ini diteruskan oleh Kristus sendiri
dengan perintah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Arti baptis ini bagi Kristen, bagi gereja tentu berbeda dengan arti baptis dari komunitas-komunitas lain. Arti baptis sendiri adalah salah satunya seperti dinyatakan dalam Roma 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ya, artinya dengan dibaptis kita turut dibenamkan mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan kembali. Itu sebenarnya arti esensi dari baptis itu. Itu makanya baptis itu masuk dalam ritual sakramen. Sakramen artinya adalah suatu tindakan-tindakan pengudusan yang dilakukan secara lahiriah, tetapi di dalamnya ada kuasa surgawi yang tak terlihat, secret, sakra, yang tak terlihat. Dan gereja melakukan baptis itu betul yang kata Ustadz Zuma, ini guruku yang paling bagus ini, darinya saya banyak belajar, bahwa membaptis dalam tradisi gereja dari abad pertama sampai saat ini tidak melulu wajib harus pakai air atau dengan air. Karena baptis itu nanti tujuan akhirnya adalah tentang keselamatan, jaminan keselamatan. Jadi efek atau pengaruh atau hasil akhir dari baptisan itu adalah menghasilkan keselamatan. Nah, kita akan melihat contoh-contoh di mana ada orang yang tidak pernah dibaptis dengan air, tetapi menerima keselamatan. Salah satu contoh, dua penjahat yang disalib, satu Dismas dan Dismus. Dismus yang di sebelah kanan ketika berkata, Tuhan, ingatlah aku ketika engkau masuk dalam kerajaan-Mu. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini adalah jaminan, janji yang diberikan Kristus kepada kita yang menerima baptisan. Loh, tapi dia kan nggak dibaptis pakai air. Nggak apa-apa. Itu namanya baptis tanpa air. Yang namanya bisa baptis rindu atau baptis darah. Dan dalam sejarah kekristenan di abad-abad pertama sampai abad ketiga, banyak para martir yang mencintai Kristus, menerima Kristus, tetapi belum sempat dibaptis dengan air. Tapi mereka telah menumpahkan darahnya demi Kristus. Ini adalah baptis yang tertinggi, yang termulia. Katanya nanti di surga mereka dapat tempat yang lebih mulia dibanding dengan saya yang hanya baptisan biasa saja. Kemudian format baptisan itu memang ada macam-macam, Ustadz Zuma. Ada yang dibenamkan pakai air, ada yang diperciki, ada yang dituang, atau ada juga tanpa air. Contoh, ketika Petrus di dalam penjara di Roma, ketepatan saya sudah pernah ke penjara di mana Petrus pernah dipenjarakan, adalah hanya sebuah seperti gua sempit, tidak ada air, tidak ada cahaya matahari, hanya ada lubang. Dan karena gua itu adalah gua yang basah, hanya ada tetesan air yang mengakibatkan lantai yang berlubang dan ada sedikit air di sana. Ketika ada orang yang di penjara itu mau dibaptis oleh Petrus, dia tidak membawa orang itu ke sungai karena di dalam penjara. Dia hanya membaptis pakai air yang ada di dalam penjara itu. Jadi air, minyak dan lain-lain itu adalah disebut sarana, simbol yang menghadirkan yang tersembunyi, yang tak terlihat. Tetapi kuasa baptisan itu sendiri ada pada yang tak terlihat. Simbol-simbol itu hanyalah materi yang kalau ada dipenuhi, kalau tidak ada tidak apa-apa, bisa dilewati. Asal dilakukan oleh seorang yang sudah dibaptis, sudah memberikan persiapan kepada calon baptis. Baptisan bisa dilakukan dengan format apa saja yang bisa dimiliki dalam situasi tertentu. Demikian Ustadz Juma, salam hormat, terima kasih. Oke, baik Saudara Petro, terima kasih banyak atas ilmunya gitu ya. Jadi Yesus itu dibaptis gitu ya, dengan cara diselam, dan metode baptis itu bermacam-macam gitu. Nah, sebenarnya
tujuan baptis ini apa menurut teman-teman Kristen? Apakah sama kedudukannya dengan mandi? Atau baptis ini kedudukannya hanya membersihkan diri dari najis? Najis kecil maksud saya. Atau kedudukannya itu sama dengan mandi? Baptis ini membersihkan diri dari kotoran. Iya, apa itu? Salah satunya Roma 6 ayat 3 tadi Ustaz, saya sudah bacakan. Iya, gimana itu Bang? Sorry, tadi saya lagi mencatat soalnya. Iya, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi baptisan itu adalah baptisan bagaimana kemanusiaan kita yang harus menghadapi kematian sebagai upah dosa disatukan dengan kematian Kristus, kemudian nanti akan dibangkitkan kembali lewat kebangkitan Kristus. Itu arti baptis. Dilanjutkan ke Roma 6 ayat 4. Iya. Apakah nilai itu tidak bergeser, Pak Pendeta Petro? Karena kalau saya lihat tidak ada kaitannya seperti itu sebelum ada Paulus ya. Kenapa? Karena mencuci tangan juga itu sebelum makan itu juga namanya baptis. Itu apakah dengan Ustadz, mencuci tangan itu ya gimana? Itu makanya Ustadz, seperti saya katakan tadi itu, tradisi baptis itu bukan hanya tradisi Yohanes, bahkan sebelum Yohanes pun ada orang melakukan upacara-upacara baptis. Maka kita harus memahami bahwa setiap baptis itu punya arti masing-masing. Ketika Ustadz bertanya dalam perspektif Kristen, ya seperti perintah Yesus sendiri, siapa yang percaya akan dibaptis untuk selamat. Jadi baptisan itu adalah dalam rangka keselamatan jiwa, tubuh, dan roh kita dari kefanaan untuk hidup kekal. Karena kita lewat Bapa kita Adam telah hidup di dalam kefanaan kematian, maka untuk bisa menebus atau memulihkan kodrat kita untuk hidup kekal tadi itu, kita yang harus mati harus menyatukan kematian kita di dalam kematian Kristus, sehingga nanti pada akhirnya lewat kebangkitannya kita pun turut dibangkitkan di dalam Kristus, sehingga kelak kita akan menjadi, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau Allah sesatunya dan mengenal Yesus Kristus utusannya, dan kepada kita diberikan hidup kekal. Itu maksud. Jadi bukan membersihkan kotoran di badan mah gampang saja dibersihkan air, tapi kotoran yang mematikan kita jauh lebih kotor itu tidak cukup dengan air saja. Maka air itu hanyalah simbol, ya, tetapi kuasa yang lebih besar ada di balik air itu yang tidak kelihatan. Maka itu disebut, kenapa disebut sakramental, dan itu harus diberikan oleh orang yang sudah dapat kuasa dari Yesus Kristus, yaitu mereka yang sudah dibaptis, yang boleh membaptis. Yang tidak pernah membaptis tidak boleh membaptis, tidak ada efeknya begitu. Oh, jadi nilai baptis itu di Kristen berubah ya dari ajaran-ajaran orang Yahudi gitu ya Bang. Karena di dalam Lukas 11 nomor 38, mencuci tangan sebelum makan itu juga namanya baptis. Dan itu tidak ada kaitannya dengan ketuhanan Yesus. Tidak ada. Gitu. Tidak ada kaitannya itu dengan baptisan yang Yesus perintahkan. Baptisan yang Yesus perintahkan adalah baptisan keselamatan, bukan baptisan membersihkan tangan dari kotoran-kotoran yang bisa dibersihin begitu gampang. Jadi sebenarnya bukan berpindah arti, tidak. Yahudi punya konsep arti baptisan yang mereka maksud. Mungkin kalian juga punya baptisan, kalau mau dikatakan wudhu juga baptis, ya silakan. Tapi bukan berarti Islam merubah arti baptis Yahudi menjadi baptis syariah, bukan. Ya masing-masing punya arti sendiri, ya just fine lah. Yang penting kan itu kaidah dari agamanya seperti mana yang diajarkan oleh Tuhannya, ya kita mau bilang apa. Dan saya pikir Yahudi tidak memperhatikan baptis ya. Jadi mencuci tangan yang dilakukan oleh Yahudi itu, mereka biasa melakukan gentong di depan rumah, lalu mencuci kaki kalau masuk rumah. Itu bukan ritual baptis, itu hanya bagian ritual pembersihan diri saja dari kenajisan fisik
karena mereka percaya kenajisan fisik itu mempengaruhi kenajisan batiniah, kan seperti itu. Jadi beda konteksnya. Iya, ya itulah sudah sangat jelas berarti baptis menurut orang Yahudi itu beda dengan baptis orang Kristen. Kalau baptisnya orang Yahudi membersihkan diri dari najis. Kalau baptisnya orang Kristen untuk memproklamirkan diri sebagai pentuhan Yesus. Bukan begitu, Bang? Saya pikir Yahudi tidak punya baptis ya Ustadz ya. Kecuali kalau ada narasi bahwa Yahudi punya tradisi baptis yang seperti Ustadz sampaikan itu, mungkin saya akan menambah ilmu saya. Kecuali Ustadz hanya mencoba mencocokologikan saja karena mereka punya tradisi mencuci tangan kaki ketika mau masuk ke rumah orang. Ya, lalu mereka tidak pernah mengatakan itu baptis ya. Bahkan seperti wudhu yang Anda lakukan pun itu tidak pernah. Ada Pak Petro, ada. Oh, ada ya. Saya punya beberapa teman orang-orang Yahudi, mereka tidak pernah mengatakan itu baptis ya. Tapi nggak tahu lah, ilmu kalian kan kadang-kadang Ada di ini, di literasinya Burita Wahyu Pak Petro, itu ada penjelasan tentang baptis versi Yahudi dengan Kristen. Itu ada, coba deh Bapak buka di baptisan cara Yahudi dan baptisan Yohanes. Judulnya Burita Wahyu bikin tindakan pembaptisan oleh diri sendiri atau tindakan mencelupkan dirinya sendiri seperti Naaman. Ini ada ritual mikvah atau tefilah dalam orang Yahudi adalah bahwa yang dibaptis atau yang melakukan ritual tersebut menyelamkan dirinya sendiri ke dalam air secara utuh dan setelah keluar dari air diberkati oleh yang membaptiskan. Ini ada nih, aku share screen tunggu bentar. seperti mereka mengenalnya dengan sebutan tefilah. Tefilah bukan baptis. Jadi begini. Iya, tapi saudara. ini Burita Wahyu nih. Iya kan. Ini Burita Wahyu yang bikin nih. Kan namanya versus toh, berarti ada, tahu nggak apa arti versus? Itu? Iya, membandingkan antara caranya Yahudi dengan Kristen. Pak Petrus sendiri tadi yang mengatakan baptisan itu beda-beda gitu. Berarti harus diakui bahwa Yahudi juga punya baptisan. Bukan hanya Yahudi, Ustadz. Kami orang Batak juga, orang Batak. Leluhur kami punya tradisi baptis, tapi tidak ada hubungannya baptisnya Yesus atau Yahudi. Ini bahasanya sama Pak Petro. Nih bahasanya sama tuh kata Bu Rita Wahyu tuh. Matius 28:19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ini tefaltem. Dalam nama Bapa Putra tefaltem kan tefilat itu ya sama aja baptis. Ya. Ya, kalau Yohanes itu Rita Wahyu loh ya. Jadi kalau didengarkan tadi penjelasan saya itu Ustazah, bahwa kebiasaan suku bangsa untuk mencelup menggunakan air untuk membersihkan diri, apakah itu dalam konteks ritual atau dalam konteks lain, itu tidak hanya dikenal di orang Yahudi atau bangsa tertentu, itu hampir ada di seluruh peradaban manusia. Dan masing-masing peradaban manusia itu punya istilah yang khas dengan mereka, tefilah kah, baptis kah, atau dengan konsep sendiri-sendiri. Nah, Kristen lewat apa yang Yesus ajarkan pun mengadopsi suatu tradisi baptis, tetapi seperti saya katakan tadi, makanya itu bahasa semua itu bahasa serapan semua, daripada rasul jadi razul, kemudian kata muslim jadi muslim. Makanya kamu belajar, nah nanti kemudian diserap dirubah. Sabar. Kamu tahu nggak standar daripada bahasa Islam itu di abad keberapa? Semua penjelasan itu di tahun 1300 baru ada kamus tentang penjelasan tentang Al-Quran. Sesuai dengan kebutuhan Al-Quran dibuatlah kata-kata. Contoh, sholat jadi berubah. Akar bahasanya apa sholat? Berdoa. Berdoa. Nah, itu sekarang contoh kata Nabi di tahun 1300 dibikin kamus berubah lagi maknanya. Nah, apalagi yang tadi yang itu muslim kamu persalahkan satu huruf, ini aja kamu salahkan satu per huruf. Ini kajian Rasul. Kajian Rasul ini ada di tahun 2000. Sahabat-sahabat, entah apa yang terjadi, apakah di sana sudah terjadi kiamat? Tiba-tiba
panitia penyelenggara dialog tentang baptis itu tenggelam dimakan gempa. Hilang dia tiba-tiba dan tidak di-live-kan lagi. Apa yang terjadi? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Suara saya kedengaran gak? Ya, semoga suara saya masih kedengaran ya teman-teman. Jadi bahasan tentang baptis yang tadi itu kelihatannya memang agak berat ya. Kenapa saya katakan agak berat? Karena ini terkait dengan terkait dengan kebenaran daripada sistem baptis yang kemudian diajarkan Kristen belakangan. Ya, sedangkan orang Yahudi membaptis itu adalah membersihkan diri dari najis. Ya. Jadi hal-hal yang dianggap najis kemudian itu dibersihkan dengan cara baptis ya atau tefila. Nah, ini yang kemudian teman-teman teman-teman Kristen harus pahami, atau jangan-jangan ini sengaja disembunyikan gitu ya. Jadi tefila atau mikvah di dalam pengajaran orang Yahudi itu adalah tradisi syariat ya. Jadi tradisi bagi kalangan orang Yahudi yang kemudian mereka menamakan diri mereka itu dan proselit. Seperti misalnya di dalam 2 Raja-Raja 5 nomor 14 yang disampaikan oleh Petro tadi, itu sudah sangat jelas tuh bahwasanya orang-orang Yahudi juga melakukan tefila. Ya, tefila ini kalau di Islam itu disebut wudu. Ya, jadi yang berkesesuaian dengan kitabnya orang Yahudi seperti Keluaran 40 nomor 12, Keluaran sampai nomor 30, Keluaran 30 nomor 32 dan seterusnya. Imamat 11 nomor 24 sampai nomor 40. Imamat 14 nomor 1 sampai nomor 8, Imamat 15 dan seterusnya. Itu terkait dengan wudu, terkait dengan tefila, tidak terkait dengan yang dilakoni oleh orang Kristen hari ini, bahwasanya baptis itu adalah menjadikan Yesus itu Tuhan. Itu tidak seperti itu. Itu beda dengan kebiasaan orang-orang dahulu. Nah, tefila di dalam pemahaman orang Yahudi itu adalah membersihkan diri dari najis. Ya, membersihkan diri dari hal-hal yang kemudian menajiskan seseorang ketika seseorang itu ingin melakukan sholat. Nah, inilah yang kemudian dilakoni oleh orang-orang Yahudi. Tefila ini atau tafal itu mencelupkan atau kemudian membasuh gitu ya. Nah, ini yang melanjutkan tradisi itu adalah umat Islam. Kitalah yang kemudian melanjutkan tradisi itu. Ya, misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, sahabat-sahabat, sangat jelas diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wal masahu biruh sikun wa arjulakum ilal ka'ban wa in kuntum junuba fattaharu. Ayatnya seperti itu ya. Terus dikatakan wa in kuntum marada au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamas tumun nisa falam tajidu ma fa'tayammamu sa'ida tayyiba. Ini rada-rada lupa dalilnya ya sahabat, tapi setidaknya seperti itu. Kaidahnya sama seperti apa yang diterangkan oleh rabi-rabi Yahudi terkait dengan tefila wudu. Maka perintahnya kemudian, wahai orang beriman, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, sapulah kepalamu, basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini yang diterangkan kemudian di dalam Islam tentang tefila atau wudu. Nah, sedangkan
tujuan daripada wudhu ini sama seperti tefila yang dilakukan oleh orang Yahudi, mensucikan diri mereka dari kenajisan. Nah, sedangkan orang Kristen baptis itu untuk mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Lalu bagaimana dengan Yesus sendiri? Ya, Yesus juga melakukan wudhu. Yesus itu melakukan wudhu ketika kemudian beliau hendak melakukan ibadah, membasuh tangan, membasuh muka, dan juga membasuh kaki. Dan nilai-nilai itu kemudian bergeser setelah Kristen ini memproklamirkan diri sebagai pengikut Yesus dengan ajaran yang bertentangan dengan konsep tefila atau konsep baptis yang diajarkan oleh para nabi. Dari sini kita bisa melihat sahabat-sahabat bahwasanya Islam itu lebih rasional di dalam menyampaikan risalah dengan mengatakan bahwasanya ajaran Islam itu sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu, disempurnakan nanti pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena diterangkan fagasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ini jelas sekali. Perintahnya tefila di dalam Al-Quranul Karim itu ada. Sama seperti yang diterangkan di Keluaran 40 ya, nomor 30. Ditempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah. Lalu ditaruhnya lah air itu ke dalam untuk pembasuhan. Lalu diterangkan Musa dan Harun serta anak-anak membasuh tangan dan kaki dengan air di dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mesbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, lalu kemudian Harun juga melakukan hal yang sama di Keluaran 30. Maka Harun dan anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalamnya. Ini sangat jelas ya teman-teman. Begitu juga Nabi Daud dalam Mazmur 20 nomor 6, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Artinya membasuh tangan itu, membasuh kaki dan wajah itu bukan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi untuk membersihkan diri dari najis. Jadi dalam hal ini Al-Quran lebih akurat pengajarannya. Sedangkan yang diajarkan Kristen baptis adalah menuhankan manusia anak Maria. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Untuk sementara kita cari koma lagi yang bisa kita ajak berdiskusi, yang pada intinya kita sudah membuktikan bahwa baptis yang dilakukan oleh orang Kristen itu tidak sesuai dengan baptis yang diajarkan oleh para nabi. Yang sesuai baptisnya dengan orang para nabi adalah wudhunya umat Islam. Nah, untuk itulah kemudian yuk mari kita wudhu untuk menjaga kenajisan kita menuju kepada ibadah solat kita yang kita lakoni sebagai rutinitas ritual harian di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Demikian para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan daripada pertemuan kita hari ini bahwa baptis yang dilakukan oleh para nabi atau tefila yang dilakukan oleh para nabi itu adalah wudhu, dan baptisnya orang Kristen itu tidak sesuai dengan baptisnya para nabi. Baptisnya orang Kristen justru mengajarkan manusia untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.